Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Ekawati, NIM D1A1200774, kelas B jurusan Agribisnis. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang metode simplex. Apabila suatu masalah linear programming melibatkan lebih dari dua variabel keputusan, maka metode grafik tidak dapat digunakan lagi, sehingga diperlukan metode simplex. Metode simplex yaitu suatu cara yang lazim dipakai untuk menentukan kombinasi optimal dari dua variabel atau lebih dengan menggunakan tabel-tabel. A. Masalah maksimasi atau laba. Langkah-langkah penyelesaiannya yaitu: yang pertama, mengubah fungsi tujuan dan batasan-batasan. Fungsi tujuan diubah menjadi fungsi implisit, yaitu semuanya bergeser ke kiri. Misalnya, maksimumkan fungsi tujuan Z sama dengan 3x1 tambah 5x2, maka menjadi Z minus 3x1 minus 5x2. Batasan-batasan diubah menjadi kesamaan dengan cara menambah slang variabel. Slang variabel adalah S1, S2, dan Sn. Jika hasil kegiatan yang ada mewakili X1 dan X2, maka slang variabel dimulai dari S1, S2, dan seterusnya. Misalnya, batasan-batasan 1, 2x1 lebih kecil dari 8, 2, 3x2 lebih kecil dari 15, 3, 6x1 tambah 5x2 lebih kecil dari 30, non-negatif x1, x2 lebih besar dari 0. Maka diubah menjadi batasan-batasan 1, 2x1 tambah s1 sama dengan 8, 2, 3x2 tambah s2 sama dengan 15, 3, 6x1 tambah 5x2 tambah s3 sama dengan 30. Langkah yang kedua yaitu menyusun persamaan-persamaan di dalam tabel. Pada tabel ini, NK adalah nilai kanan persamaan atau nilai di belakang tanda sama dengan. Variabel dasar adalah variabel yang nilainya sama dengan sisi kanan persamaan. Langkah ketiga, memilih kolom kunci. Pilihlah kolom yang mempunyai nilai pada garis fungsi tujuan yang bernilai negatif dengan angka terbesar dan berilah tanda segi 4 pada kolom tersebut. Langkah keempat, memilih baris kunci. Terlebih dahulu dicari indeks tiap-tiap baris dengan rumus indeks sama dengan nilai kolom NK per nilai kolom kunci. 0 per minus 5, 8 per 0, 15 per 3, 30 per 5, sama dengan 0, minus 5, 6. Pilihlah baris yang mempunyai indeks positif dengan angka terkecil. Kemudian berilah tanda segi 4 pada baris kunci tersebut. Nilai yang masuk dalam kolom kunci dan dalam baris kunci disebut angka kunci. Langkah kelima yaitu mengubah nilai-nilai baris kunci dengan cara gantilah variabel dasar pada baris tersebut dengan variabel yang terdapat di bagian atas kolom kunci. Nilai baru baris kunci 0 per 3, 3 per 3, 0 per 3, 1 per 3, 0 per 3, 15 per 3, sama dengan 0, 1, 0, 1 per 3, 0, 5. Langkah keenam yaitu mengubah nilai-nilai selain pada baris kunci dengan rumus baris baru sama dengan baris lama dikurang koefisien pada kolom kunci X nilai baru baris kunci. Z sama dengan minus 3, minus 5, 0, 0, 0, 0 dikurang minus 5, 0, 1, 0, 1 per 3, 0, 5 sama dengan minus 3, minus 5, 0, 0, 0, 0 dikurang 0, minus 5, 0, minus 5 per 3, 0, minus 25 sama dengan minus 3, 0, 0, 5 per 3, 0, 25. S1 sama dengan baris lama karena koefisien pada kolom kunci adalah 0. S3 sama dengan 6, 5, 0, 0,
0, 1, 30 dikurang 5, 0, 1, 0, 1 per 3, 0, 5 sama dengan 6, 5, 0, 0, 1, 30 dikurang 0, 5, 0, 5 per 3, 0, 25 sama dengan 6, 0, 0, minus 5 per 3, 1, 5. Langkah ketujuh untuk melanjutkan perbaikan-perbaikan. Ulangi langkah ketiga sampai dengan langkah keenam. Perubahan baru berhenti setelah pada baris pertama atau fungsi tujuan tidak ada yang bernilai negatif. Berarti hasil tabel tersebut sudah merupakan hasil yang optimal. Baris kunci yang baru sama dengan 6 per 6, 0 per 6, 0 per 6, minus 5, 3, minus 5 per 3 per 6. 1 per 6, 5 per 6 sama dengan 1, 0, 0, minus 5 per 18, 1 per 6, 5 per 6. Z sama dengan minus 3, 0, 0, 5 per 3, 0, 25 dikurang minus 3, 1, 0, 0, minus 5 per 18, 1 per 6, 5 per 6 sama dengan minus 3, 0, 0, 5 per 3, 0, 25 dikurang minus 3, 0, 0, 15 per 18, minus 3 per 6, minus 15 per 6 sama dengan 0, 0, 0, 5 per 6, 1 per 2, 27, 1 per 2. S1 sama dengan 2, 0, 1, 0, 0, 8 dikurang 2, 1, 0, 0, minus 5 per 18, 1, 6, 5, 6 sama dengan 2, 0, 1, 0, 0, 8 dikurang 2, 0, 0, minus 10 per 18, 5 per 6 sama dengan 0, 0, 1, 5 per 9, minus 1 per 3, 6, 1 per 3. X2 sama dengan baris lama, karena koefisien pada kolom kunci adalah 0. B. Masalah minimasi atau biaya. Langkah-langkah penyelesaian yaitu untuk langkah 1 dan 2 sama dengan maksimasi. Langkah ketiga, pilihlah kolom yang punya nilai pada baris fungsi tujuan yang bernilai negatif dengan angka terkecil. Untuk langkah 4, 5, dan 6 sama dengan maksimasi. Langkah ketujuh, ulangi langkah ketiga sampai dengan keenam. Perubahan baru berhenti setelah pada baris pertama atau fungsi tujuan tidak ada yang bernilai positif.